Mengambil tema kesehatan, kami, kelompok 7, mata kuliah kecerdasan buatan semester genap tahun 2022, akan menjelaskan presentasi dan demo machine learning klasifikasi kesehatan janin atau fetal health classification. Kelompok kami beranggotakan saya Adiasena Pamungkas dan teman-teman saya Muhammad Arif Hidayat, Rizky Junior Nugroho, dan Sadan Syah Akbar. Problem atau masalah yang melatar belakangi topik yang kami ambil adalah fakta bahwa pengurangan jumlah kematian anak merupakan salah satu tujuan dalam United Nations Sustainable Development dan menjadi indikator kunci untuk kemajuan manusia. Kardiotokograms adalah salah satu pilihan yang sederhana dan terjangkau untuk mengevaluasi kesehatan janin, memungkinkan tenaga profesional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah kematian anak dan ibu. Dataset yang kami ambil berisi 2126 record feature yang diambil dari pemeriksaan kardiotokogram yang kemudian diklasifikasikan oleh 3 ahli obstetri menjadi 3 kelas, yaitu normal, suspect, dan pathological. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objektif serta metode dari machine learning yang telah kami buat. Untuk objektifnya sendiri, kami membuat machine learning ini untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan data-data dan features yang tersedia. Kemudian setelah data-data tersebut diolah, nantinya akan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu normal atau sehat, suspect atau yang diduga mengalami suatu gangguan, lalu ada pathological atau yang kemungkinan besar telah mengalami suatu gangguan. Kami harap dengan adanya hal tersebut dapat membantu untuk meringankan serta mengurangi jumlah kematian dari janin serta membantu untuk mendapatkan pertolongan yang paling tepat untuk janin yang mengalami suatu gangguan. Untuk metodenya sendiri, kami menggunakan decision tree classification. Kami menggunakan metode ini karena mudah untuk diaplikasikan, cukup fleksibel, dapat dilakukan validasi, lebih spesifik, dan juga lebih transparan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Arif Hidayat. Untuk bagian selanjutnya yaitu result. Untuk matriks yang kami gunakan untuk hasil yaitu matriks akurasi. Definisi dari matriks akurasi sendiri yaitu merupakan matriks yang berupa rasio antara jumlah prediksi yang benar terhadap jumlah prediksi, di mana jumlah prediksi sendiri terdiri dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Untuk hasil yang kami peroleh sebagai berikut. Akurasi yang kami peroleh yaitu berkisar antara nilai 85% sampai dengan 94%. Hal ini seperti terlihat pada gambar yang saya lampirkan. Pada gambar ini terdapat 2 file, 2 tab. Ini sebenarnya merupakan 2 file yang sama. Saya jadikan 2 tab karena output dari fungsi ini sangat panjang, sehingga saya jadikan 2 tab agar dapat dijajarkan. Dapat dilihat, akurasi yang diperoleh dari model machine learning yang kami gunakan yaitu bernilai 0,915 atau 91,5%. Selanjutnya, validasi akurasi. Untuk validasi akurasi, kami menggunakan bantuan dari library sklearn dengan source code sebagai berikut. Hasil dari validasi akurasi yang kami dapat yaitu bernilai 0,915, di mana hasil ini sama dengan hasil nilai akurasi yang kami peroleh. Selanjutnya bagian conclusion atau kesimpulan. Pada bagian kesimpulan dapat disimpulkan model machine learning yang kami buat untuk fetal health classification dengan menggunakan metode decision tree dapat dikatakan sebagai model machine learning yang cukup bagus karena memiliki akurasi berkisar antara 85% sampai dengan 94%. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Dikutip dari towardsdatascience.com dan researchgate.net, nilai akurasi model machine learning dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai akurasi antara 60% sampai dengan 70% dikategorikan sebagai nilai akurasi yang kurang bagus. Nilai akurasi antara 70% sampai dengan 80% dapat dikategorikan sebagai nilai akurasi yang cukup bagus. Nilai akurasi antara 80% sampai 90% dikategorikan sebagai nilai akurasi yang bagus. Selanjutnya, nilai akurasi antara 90% sampai dengan 100% dikategorikan sebagai nilai akurasi yang sangat bagus. Sehingga dapat disimpulkan, model machine learning yang kami buat tergolong model yang bagus. Dan model machine learning ini dapat diaplikasikan untuk fetal health classification. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sadan Syah Akbar dari Teknologi Informasi 2020 dengan NIM 2046056 TK51155. Di sini saya mewakilkan kelompok 7 untuk mendemokan program Decision Tree Classification dengan mengambil dataset dari Kaggle yaitu Fetal Health Classification. Nah, di sini kita pertama-tama menginisialisasi modul dulu dari Python yaitu ada NumPy, Pandas, dan Random. Lalu kita
mencoba untuk membaca file CSV-nya menggunakan modul dari Panda, lalu disimpan ke variabel data frame. Setelah itu kita juga mengeliminasi lagi untuk kolom-kolom atau feature yang kurang penting. Itu ada histogram width, histogram max, histogram min, dan seterusnya hingga histogram tendency. Setelah itu kita tampilkan untuk tiap informasi untuk tiap kolomnya. Ini ada baseline value, ada acceleration, ada vector movement, ada uterine contraction, like deceleration, dan sebagainya. Kita juga menampilkan dengan function info, diperoleh info seperti ini. Dan kita juga menampilkan 10 baris teratas dari data frame atau dari dataset yang kita punya dengan info seperti ini. Nah, lalu untuk targetnya sendiri, variabel targetnya atau label itu kita menggunakan ini yang terakhir ini, variabel fetal health sebagai variabel label atau target. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada satu itu menandakan kalau bayinya itu sehat, jaringnya itu sehat. Terus ada value-nya 2, itu menandakan kalau jaringnya itu suspek, jadi masih belum terdeteksi. Lalu yang ketiga ada pathological, itu jaringnya itu tidak sehat begitu. Nah, lalu kita masuk ke main algoritmnya, yaitu inputnya berupa df, counter, min sample, dan max step. Nah, untuk df ini berupa data frame, dan counter ini untuk menghitung langkah dari algoritma ini. Lalu ada min sample ini untuk men-constrain pada pengondisian ini biar nanti datanya itu tidak harus mencari purity check sampai benar-benar sempurna. Jadi nanti constraint biar nggak harus sempurna, nanti bisa langsung return hasilnya begitu. Nah, untuk max step ini kita memiliki tujuan untuk mendefinisikan maksimal kedalaman dari tree begitu. Nah, ini pertama kita inisialisasi dulu. Lalu kini untuk mengecek apakah sebuah sub dataset yang sudah dibagi ini akan mempunyai purity check yang cukup bagus, yang nantinya akan di return menjadi classification seperti itu. Lalu kita juga beralih pada else di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan titik split yang paling bagus, yang terbaik, dan memisahkan dataset menjadi 2 sub dataset seperti itu. Ini ada pada penjelasan yang tadi, pada penjelasan yang tentang helper function ini. Nah, lalu di sini juga kita memberi constraint. Constraintnya apa? Itu bila ini dieksekusi, kondisi ini dieksekusi, nanti dieksekusi apabila rekursi itu terus menerus sehingga panjang nilai subdataset yang split itu akan semakin kecil, sementara algoritma tidak menemukan purity yang cukup bagus. Jadi misal kita udah nge-split banyak dan tidak ditemukan klasifikasi yang bagus, nah ini nanti tetap akan mereturn ketika panjang dari subdataset itu adalah sama dengan 0 gitu. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan sebuah question. Nah, question ini nantinya akan penting untuk menginisialisasi subtree, untuk menginisialisasi feature pada subtree. Nah, lalu kita akan menginisialisasi subtree seperti ini, dan secara rekursif akan mengulang algoritma, yaitu algoritma tadi ini yang split dataset untuk best split point hingga mencapai purity yang bagus seperti ini. Seperti ini, jadi nanti akan menghasilkan seperti ini. Menghasilkan dictionary dengan root node abnormal short term variability feature ini dengan pengondisian ini. Lalu dia akan mempunyai satu list dengan 2 anggota. Itu 2 anggota itu maksudnya berupa child node. Nah, child node ini yang indeks pertama itu child node sebelah kiri, dan yang indeks kedua itu adalah child node sebelah kanan. Nah, untuk indeks yang pertama yaitu child node sebelah kiri ini juga akan menghasilkan sebuah feature baru yaitu acceleration. Nah, bentuknya juga dictionary. Nah, di acceleration ini dia juga akan mempunyai sebuah list juga. Nah, di list ini juga indeks pertama akan mempunyai feature baru juga. Nah, sementara di feature baru yang terakhir ini yaitu yang prolonged declaration ini akan menghasilkan nilai leaf node, akan mengklasifikasikan dengan baik, yaitu menjadi nilai 1 dan 3, di mana 1 dan 3 ini adalah fetal health labelnya. 1 ini untuk fetal yang sehat dan 3 ini untuk fetal yang pathological. Nah, ini karena sudah diklasifikasikan. Nah, ini untuk acceleration ini kan tadi yang indeks pertama atau child sebelah kiri kan akan mempunyai atribut ini
dan yang kanan akan mengklasifikasikan juga dengan baik dengan nilai 1, dan terus seperti ini, sehingga nantinya dataset nantinya decision tree akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita akan beralih ke classification. Classification ini intuisinya untuk memprediksi testing atau tes dataset. Jadi tes dataset yang sudah kita pisah tadi akan dites untuk berdasar decision tree yang sudah dibuat tadi dan mengembalikan nilai target. Nah, nanti apakah nilai target itu akan sesuai dengan nilai target pada dataset yang utama gitu intinya. Jadi intinya ini classification ini nanti akan mengambil tiap-tiap nilai pada tes dataset. Nah, setiap nilai itu atau setiap baris itu nanti akan dibuat sebuah feature baru bernama classification. Nah, di classification itu nanti hasilnya itu didapat dari berdasar decision tree ini. Jadi dimasukkan decision tree ini hasilnya apa. Nah, hasilnya itu dimasukkan ke classification, ke feature baru bernama classification. Nah, feature classification itu nantinya akan dicek lagi dengan dengan variabel targetnya, yaitu fatal health, apakah sama atau tidak. Misalnya jika sama nanti akan menghasilkan nilai true, apabila tidak nanti akan menghasilkan nilai false, seperti itu dengan fungsi seperti ini. Nah, misalnya kita akan mengambil contoh tes dataset untuk baris ketiga dengan nilai seperti ini, fatal health-nya 1. Nah, lalu kita masukkan baris tersebut atau contoh tersebut ke fungsi classify example. Setelah itu dia akan mereturn hasil berupa classification-nya apa. Misal kita coba panggil fungsinya ini, dia akan mengklasifikasikan 1. Nah, karena fatal health-nya ini juga 1, berarti kan dia cocok dari decision tree dan dari training datasetnya itu sama. Berarti nanti dia akan cocok dan menghasilkan nilai true gitu. Nah, nilai true ini akan digunakan pada fungsi calculate accuracy di sini. Nah, untuk calculate accuracy ini kita akan menerapkan fungsi classify example tadi untuk semua baris pada dataset. Kalau ini cuma 1, kita mengambil satu sampel begitu. Nah, untuk fungsi calculate accuracy ini kita akan mengambil untuk semua dataset, semua value dari dataset tersebut begitu. Nanti akan diminkan, dibuat rata-ratanya pada feature baru itu, feature yang classification itu. Lalu kita akan mengembalikan nilainya berupa akurasi. Nah, setelah kita coba print, hasilnya itu 0,905 seperti itu. Nah, ini 0,905 ini untuk tes dataset yang ini. Misal kita coba run yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda karena sampel yang diambil juga akan berbeda juga begitu. Nah, kita juga membuat fungsi validasi akurasi menggunakan sklearn. Jadi ini sklearn ini digunakan hanya untuk memvalidasi saja. Ini juga menghasilkan nilai yang sama, itu 0,9 seperti itu. Nah, ini untuk putihnya, misal untuk putih klasifikasinya. Jadi di sini ada true. Nah, ini nggak semuanya true, masih ada yang salah, ada yang false. Jadi yang false ini antara classification dan fatal health-nya itu tidak sama. Antara hasil yang didapat dari decision tree sama yang dari dataset itu tidak sama. Jadi dia akan menghasilkan nilai false. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 7 untuk demonya. Terima kasih.